Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi administrasi pendidikan, mata kuliah telah kurikulum yang akan membahas mengenai landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvira Teja, Marianti, Kintan Sabrina, Nurul Aini, dan Hafiz Ardiansyah. Baik, perkenalkan saya Marianti dari Administrasi Pendidikan semester 4 yang akan membahas mengenai pengertian landasan IPTEK dan pengembangan kurikulum. Dikutip dari buku Sains dan Teknologi karya Ristek 2013, dijelaskan bahwa landasan pembangunan IPTEK diatur dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pengembangan kurikulum yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Adapun landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum, pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang baik. Dilihat dari segi perkembangan, segi sosial budaya, maupun dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan IPTEK di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, IPTEK sangat berpengaruh di berbagai bidang, terkhususnya di bidang pendidikan, di mana perkembangan teknologi dari masa ke masa menjadi lebih canggih. Nah, hal itu karena inovasi dan kreativitas dari manusia tersendiri. Dalam pendidikan, teknologi digital menjadi salah satu alat untuk mempermudah proses belajar mengajar antara guru dan muridnya. Inovasi dalam pembelajaran juga semakin berkembang dengan adanya e-learning, yang dimana e-learning itu mempermudah proses pendidikan, di mana pengajar juga dapat menciptakan banyak ide atau gagasan secara luas dalam mengajar, seperti menggunakan aplikasi ataupun metode-metode yang lain agar belajar itu tidak monoton, juga membosankan. Hal yang dapat pengajar lakukan itu seperti mengadakan kuis online atau memberikan tugas dengan gambar dan presentasi yang menarik, atau juga membuat video. Nah, jangan lupa juga pada saat penyampaian materi, guru dapat memanfaatkan teknologi berupa proyektor atau biasa disebut dengan infocus yang digunakan sebagai media penyampaian materi kepada siswa. Dengan begitu, perkembangan IPTEK dalam proses belajar mengajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Juga para murid dapat menggunakan berbagai cara belajar yang sangat luas, seperti belajar melalui tutor, video YouTube, atau bisa juga mencari atau menemukan berbagai informasi dan pengetahuan dengan cepat melalui jaringan internet seperti Google Chrome. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Peran IPTEK dalam perkembangan kurikulum. Perkembangan IPTEK baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut pendidikan. Pengaruh IPTEK secara langsung adalah memberikan isi atau materi atau bahan yang akan disampaikan dalam pendidikan. Pengaruh tidak langsung adalah IPTEK menyebabkan perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat itu menimbulkan masalah baru yang menuntut pemecahan dengan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan baru yang dikembangkan dalam pendidikan. Maka dari itu, kurikulum dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan IPTEK, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan meningkatkan IPTEK untuk kemaslahan
dan kelangsungan hidup manusia. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ardiansyah. Sedikit akan menjelaskan tentang teknologi dan transformasi perubahan perkembangan pada kurikulum. Pada perkembangannya, kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dilakukan sejak tahun 1947 yang diikuti dengan perubahan atau penyempurnaan pada tahun 95, 64, 68, 75 dan seterusnya, dan sampai saat ini mungkin yang kita ketahui bersama yang kita pakai merupakan kurikulum merdeka hasil penyempurnaan di era sekarang. Pada hakikatnya kurikulum berubah mempengaruhi faktor perkembangan kurikulum, di antara lain nilai psikologis, nilai politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia di ilmu dan teknologi. Transformasi perkembangan pada kurikulum merupakan pembelajaran yang membawa siswa lebih dekat dengan kenyataan, menyajikan pengetahuan secara kritis dan reflektif yang selanjutnya jadi guru hanya dijadikan fasilitator untuk memimpin dan mendorong untuk siswa-siswa itu untuk belajar. Pada transformasi digital, perkembangan kurikulum pun berubah. Proses memanfaatkan teknologi untuk membawa perubahan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran, memudahkan aksesibilitas serta membantu siswa mempersiapkan diri dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital. Yang menjadi tolak ukur mengapa transformasi perkembangan kurikulum selalu mengadakan perubahan, karena pentingnya perubahan faktor kurikulum merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Jadi ketika memang sekarang kurikulum merdeka kita anggap masih representatif gitu ya untuk pendidikan di Indonesia, insya Allah juga kurikulum yang kita rasakan saat ini bisa membawa kita ke dunia yang sesungguhnya. Baik, yang selanjutnya yaitu alasan mempertimbangkan landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum. Jadi, alasan mempertimbangkan landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum menurut pendapat saya yaitu dengan daya saing global. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi saat ini dan generasi yang akan datang perlu adanya persiapan dalam pengembangan kurikulum. Di era globalisasi saat ini, kemajuan IPTEK menjadi salah satu kunci utama keberhasilan suatu negara dalam persaingan ekonomi dan inovasi. Dengan memasukkan landasan IPTEK ke dalam pengembangan kurikulum, pendidikan akan dapat memberikan landasan yang kuat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan IPTEK yang diperlukan dalam dunia kerja, serta mendorong inovasi yang dapat memajukan masyarakat. Dan landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum juga sangat dibutuhkan dan diimplementasikan pada bidang sosial, lingkungan, dan etika. Pada bidang sosial dan lingkungan seperti mudahnya berkomunikasi dengan khalayak umum dan mudahnya mendapatkan informasi mengenai pendidikan, budaya, dan lain-lain. Dan dalam bidang etika sangat diperlukan agar pengembangan IPTEK tidak berbenturan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga pengembangan IPTEK dalam kurikulum tetap menghormati hak dan juga martabat manusia, tidak merusak keadilan, dan tidak merugikan orang lain. Dengan begitu, terciptanya penggunaan dan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab.